Amin Rais kembali beropini ngasal, masa Jokowi atur pemenangan Pilpres 2024, ditulis oleh Widodo Ekspedisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jokowi sudah atur siapa yang menang dan kalah. Itulah yang coba disuarakan oleh Amin Rais dalam narasinya yang saya lihat siang ini 3 Mei di media sosial Facebook. Kalau saya sih sudah nggak heran kalau Amin Rais selalu suuzon alias berburuk sangka kepada Jokowi, lalu mengeluarkan statement yang berbau-bau fitnah dengan data maupun dasar opini yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang agak halu begitu, mana bisa memberi opini yang bisa dipertanggungjawabkan isinya. Jokowi sudah atur siapa yang menang dan kalah. Ini tuduhan yang menggelikan. Karena siapa sih Jokowi sampai bisa menentukan paslon capres dan cawapres tertentu agar menang atau kalah di Pilpres 2024 nanti? Kalau perkara memalingkan muka dari Anies Baswedan, rasanya hal itu wajar dilakukan. Karena melihat apa yang terjadi selama 5 tahun dari 2017 sampai 2022 di Jakarta. Meskipun saya yakin kalau hal ini ditanyakan ke Amin Rais, akan ada analisis yang luar biasa absurdnya dari sosok penggagas Partai Umat yang sudah berusia senja itu. Pokoknya di mata Amin Rais, tampaknya semua yang dilakukan oleh Jokowi dan pemerintahan yang dipimpin Jokowi salah semua. Jokowi nggak ngapa-ngapain pun bisa tetap dianggap salah oleh Amin Rais. Mungkin satu-satunya yang bisa membuat penilaian Amin Rais berubah total terhadap Jokowi adalah ketika mendadak muncul rekomendasi atau minimal dukungan agar Amin Rais dipertimbangkan menjadi salah satu calon bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Seandainya loh ini ya, tetapi sepertinya mimpi. Terkadang saya kasihan sama Mbah Amin ini. Secara usia sudah tua, tetapi sepertinya beliau belum rela meninggalkan hiruk-pikuk dunia politik nasional dengan memberikan opini-opini yang justru semakin menunjukkan bahwa masa seorang Amin Rais sudah lewat. Apalagi hati Mbah Amin seperti dipenuhi ketidaksukaan kalau tidak bisa disebut dengan dendam kesumat terhadap Jokowi, keluarga dan pemerintahan yang ada sekarang. Kondisi yang terlihat jelas dari opini-opini ngasalnya selama ini. Betul kan? Alhasil semakin kesini komentar atau pernyataan yang beliau berikan jauh dari kata menyejukkan. Bahkan kerap terdengar bernada provokatif seperti ingin mengajak orang berkelahi. Hingga tak jarang terkesan mengadu domba rakyat. Terutama yang tidak atau belum mengenal kiprah Amin Rais sekarang. Kalau yang sudah paham sih, malah ditertawakan saja sudah cukup buat merespon beliau. Terkadang agak kasihan sih memang, tapi mau bagaimana lagi? Karena Mbah Amin sendiri tampaknya masih menikmati situasi seperti sekarang dan belum ada tanda-tanda bertobat atau setidaknya mencoba memperbaiki isi opininya terhadap isu-isu politik yang sedang ramai dibicarakan. Oleh karena itu terserah Mbah Amin sajalah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Berkali-kali disimulasi, Anies tetap gagal melewati Ganjar dan Prabowo. Beneran mentok, ditulis oleh Widodo Ekspedisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Indikator Politik Indonesia belum lama ini membuat simulasi pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres 2024 dengan menyertakan 3 sosok bakal capres yang namanya masih berada dalam 3 total teratas menurut berbagai lembaga survei yang kredibel, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasilnya terjadi duel ketat antara Ganjar versus Prabowo jika dipasangkan dengan cawapres yang berbeda. Tetapi menariknya, Anies Baswedan dipasangkan dengan siapapun selalu tercecer di posisi terakhir, pertanda masa depan suram nih. Seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, pasangan Prabowo ET atau Erick Thohir unggul tipis 32,8% melawan Ganjar Sandiaga 32,5%. Pada simulasi pertama, tetapi Anies AHY tertinggal 24,4% dengan menyisakan 10,3% responden yang belum menjawab. Simulasi kedua, Ganjar Ridwan Kamil unggul 34,9% atas Prabowo Hovifah 31,4% dan Anies AHY 23,3% dengan 10,4% tidak tahu atau tidak menjawab. Simulasi ketiga, Prabowo ET malah unggul tipis atas Ganjar RK
dengan 34,4% melawan 33,1%. Sedangkan Anies Khofifah cuma kebagian 21,5%, sedangkan 11% sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Skor 2-1 kembali imbang pada simulasi keempat ketika Ganjar RK 37,3% mengungguli Prabowo Cak Imin 28,3%, sedangkan Anies AHY cuma dapat 24,1% dan sisanya 10,3% tidak menjawab. Simulasi kedua Prabowo ET menang 33,6% ketimbang Ganjar Khofifah 32,7%, juga duet Anies AHY 24,5%, sementara sisanya 9,2% tidak menjawab atau tidak tahu. Simulasi ke-6 Ganjar ET unggul 35,8% berbanding 30,5% atas Prabowo Khofifah, juga Anies AHY 24,1%, sedangkan sisanya 9,6% tidak tahu atau tidak menjawab. Simulasi terakhir pasangan Ganjar RK membuat skor simulasi menjadi 4-3 dengan keunggulan Capres Ganjar Pranowo. Kali ini Prabowo ET tidak mampu mengalahkan Ganjar RK dengan selisih hanya 0,4%, tepatnya 33,3% melawan 32,9%. Sementara Anies AHY cukup mendapatkan 23,9% dan 9,9% tak menjawab atau tidak tahu. Mencermati hasil simulasi tersebut, kita mendapati fakta bahwa anggapan elektabilitas Anies mulai mentok ada benarnya. Terbukti ketika Anies coba dipasangkan dengan siapapun sebagai cawapres, hasilnya tetap mentok dan gagal melewati Ganjar maupun Prabowo. Sementara bagi Ganjar dan Prabowo, faktor siapa cawapres yang dipasangkan dengan mereka cukup menentukan siapa yang unggul, meskipun selisihnya tidak terlalu jauh, bahkan bisa dibilang cukup ketat. Akankah simulasi ini menjadi gambaran bagi duet yang akan tersaji pada Pilpres 2024 mendatang? Masih terlalu dini untuk menjawab atau menyimpulkan, tetapi yang jelas kalau masih mau menaikkan nama Anies, maka koalisi perubahan yang dikomando oleh Surya Paloh perlu berjuang ekstra keras karena usahanya mengenalkan Anies kepada publik belum memberi harapan yang menggembirakan. Apa lebih baik ditawarkan sebagai cawapres saja atau malah ditinggal sekalian karena sudah mentok? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?